Kayak self harm sih, lebih ke mukul-mukul diri sendiri, nangis yang sampai teriak-teriak gitu Kak. Emosi ya? Emosinya nggak bisa kekontrol. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Hai, kembali lagi dalam program Titik Koma. Program Titik Koma merupakan program kolaborasi antara Pijar TV dan Muda Untuk Indonesia. Dalam program Titik Koma ini akan ada teman-teman dari Muda Untuk Indonesia akan membagikan pengalaman hidupnya yang mereka pikir mungkin udah jadi titik dalam kehidupannya. Tapi ternyata Tuhan masih kasih koma dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan ada di sini untuk bagiin ceritanya buat setiap teman-teman yang akan dengerin. Program Titik Koma ini bisa teman-teman saksikan di GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore, dan tentunya akan segera tayang juga di akun YouTube-nya Pijar TV dan juga Muda TV. Oke, dalam episode kali ini bersama dengan aku, Elsa Tania, tentunya aku nggak akan sendirian. Aku bersama dengan salah satu sister kesayangan aku yang bernama Mariska Vanessa. Hai, Ca. Halo semuanya. Oke, Ca, boleh kenalin diri dulu, bisa sebutin apa sih kesibukannya sekarang ini? Aku Mariska Vanessa. Sekarang ini aku kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Terus selain itu juga melayani di Muda. Melayaninya di bagian apa aja tuh, Cak, kalau di Muda? Sekarang lagi melayani di creative team. Terus kemarin baru-baru ini juga baru join di Vibe Worship. Ya, Vibe Worship ya, setelah di coaching ya, Cak ya? Parah sih. Siapa yang coaching, Cak? Kayak Elsa sih. Makasih ya, Cak. Oke, nah hari ini Ica tuh bawain tema judulnya Fear of Losing. Kira-kira apa sih, Cak, cerita yang melatar belakangi Ica mau bagiin ini? Jadi singkat cerita, Fear of Losing ini dulu aku takut yang namanya kehilangan papa aku, karena aku dari kecil tuh deket banget sama papa. Tapi ternyata setelah menemukan dan mengetahui kebenarannya, akhirnya udah nggak takut lagi untuk kehilangan sesama kita, kehilangan papa, tapi lebih takut kehilangan hubungan sama Tuhan gitu. Wah, gokil sih. Nah, kalau misalnya ketakut kehilangan bapak, emang apa sih, Cak, ceritanya ada keadaan apa sih yang bikin kok bisa takut kehilangan papa, atau punya pengalaman apa tuh, Cak? Pengalamannya adalah jadi mungkin singkat cerita latar belakang aku tuh mama papa aku pisah 7 tahun lalu, dan di situ tuh posisinya aku dari kecil kurang begitu deket sama mama, deketnya tuh sama papa. Bahkan kayak kalau papa pergi keluar kota aja tuh aku bisa nangis karena takut ditinggal gitu. Terus ternyata harus menghadapi kenyataan kalau mama papa harus pisah saat itu. Di situ tuh aku takut banget buat jalanin hidup, gimana hari-hari aku kalau nggak ada papa lagi gitu. Oke, justru deketnya sama papa, tapi ada keadaan yang bikin mama papa nggak bisa sama-sama, tapi Ica justru ikutnya sama mama gitu. Iya. Nah, kira-kira pas lagi ngalamin kayak gitu, apa sih, Cak, yang Ica lakuin gitu? Papa jauh atau masih bisa tetap dihampiri atau gimana? Jauh sih kebetulan, karena papa waktu itu langsung pulang ke Manado setelah pisah itu. Jadi bener-bener kurang lebih 1-2 tahun itu bener-bener nggak bisa ketemu sama sekali sama papa gitu. Terus kalau misalnya kangen papa gimana, Cak? Waktu itu cuma bisa telepon, terus keadaannya juga mama yang kayak pisahnya tuh bukan bisa baik-baik. Jadi aku juga nggak boleh ketemu kan sama papa. Kalau mau ketemu tuh harus ngumpet-ngumpet, harus kayak kalau teleponan pun kalau misalkan lagi di sekolah atau apa gitu. Jadi nggak bisa, kalau ada mama tuh nggak bisa gitu. Oke, itu kan pasti hal yang gak mudah banget ya, Ca. Yes. Ica deketnya sama papa, terus juga Ica harus jauh sama papa karena kayak bedanya lumayan beda kota ya, Ca ya. Iya. Yang papa biasa pergi aja, Ica udah sedih gimana Iya. kalau beda kota nggak bisa ketemu. Kira-kira apa sih, Ca, yang kayak selain kayak cuma sedih, atau apa sih yang sampai Ica alamin gitu, yang momen terberat yang pernah Ica rasain? Terberatnya mungkin kehilangan tuh pasti berat banget ya Kak. Tapi karena kehilangan itu mungkin juga kecewa. Waktu itu kecewa kayak kenapa harus ngalamin kayak gini gitu. Kenapa papa kok katanya sayang sama aku. Tapi kenapa papa buat kesalahan-kesalahan yang akhirnya membuat dia harus pergi gitu. Hubungan kita harus jauh gitu segala macem. Sempet kena penyakit mental juga, nggak stabil banget tuh mental. Cuman saat itu diagnosa sendiri yang kayak lagi tren sekarang, atau memang terdiagnosa gitu? Terdiagnosa sih waktu itu, terdiagnosa. Setelah mengunjungi psikolog dan lain-lain, tapi kok ternyata nggak sembuh-sembuh gitu. Kayak gitu masih banyak, tapi
saat itu akhirnya menyadari ternyata responnya saat itu juga bukan respon yang baik sih. Oke, mungkin kalau Ica mau cerita gitu, kira-kira waktu itu pernah didiagnosa apa sih, Ca? Diagnosanya waktu itu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Penyakit mental itu muncul karena adanya trauma-trauma di masa lalu gitu. Wow, nah saat didiagnosa gitu hal-hal yang terparah yang mungkin cukup ekstrim yang pernah dilakuin ada nggak sih, Ca? Puji Tuhan sih aku nggak pernah ngelakuin hal-hal ekstrim yang kayak suicide mau apa gitu, nggak pernah ya. Cuman kayak self harm sih, lebih ke mukul-mukul diri sendiri, nangis yang sampai teriak-teriak gitu Kak. Emosi ya? Emosinya nggak bisa kekontrol. Oke, nah terus kalau dari berarti waktu itu kan Ica tahu keadaan yang nggak baik-baik aja, terus konsul ke psikolog ya? Iya. Atau ke psikiater waktu itu? Psikolog sih. Ya, terus cara untuk menangani diri Ica yang kayak gitu tuh gimana sih, Ca? Kalau dulu sama psikolog pastinya kayak terapi cerita segala macam, terus dikasih beberapa obat, cuman aku cuman fokusin di minum satu obat aja buat kayak netralin emosi, buat nenangin gitu, supaya bisa tidur juga sih gitu saat itu. Itu Ica usia berapa, Ca? Waktu ke psikolog tuh baru banget kayak 2 tahun lalu deh. Yang habis pisah sama papa? Enggak, itu kan pisah sama papa kan 7 tahun lalu 7 tuh. tahun lalu. Setelah itu 5 tahun kemudian pas SMA kelas terakhir, nah di situ baru mulai aware gitu. Nah, Ca, apa yang kamu lakukan setelah kayak kamu terdiagnosa kayak gitu, Ca? Pastinya saat itu kan kayak belum bisa menerima kan, tapi menyadari juga kayaknya aku tuh nggak bisa sendirian, butuh support system, butuh kasih sayang gitu, sampai akhirnya sempat menarik diri dari keluarga, terus maunya main-main aja gitu sama teman-teman, kayak lebih banyak ngabisin waktu sama teman-teman aku sih. Tapi sayangnya saat itu belum ketemu sama orang-orang atau kayak perkumpulan komunitas yang tepat gitu lah ya. Waktu itu masih pergaulannya masih buruk lah saat itu gitu, masih nggak baik. Oke, berarti kan tuh fase yang nggak mudah ya, Ca ya. Ica sempat ngerasain kayak deket banget sama papanya, tapi seakan-akan Tuhan izinin keadaan dimana justru Ica kayak kehilangan gitu, nggak bisa bareng-bareng sama papahnya lagi gitu. Dan sampai itu hal yang berat banget, sampai Ica ngalamin mentalnya cukup down ya, sampai akhirnya Ica pun ke psikolog gitu untuk butuh penanganan profesional gitu, dan mencoba menyadari kalau nggak bisa sendirian, tapi akhirnya ketemu komunitas yang mungkin komunitas yang tepat juga. Nah, tapi aku ngeliat Ica yang sekarang ini kan berbeda banget gitu dari apa yang Ica ceritakan sebelumnya. Kira-kira apa sih, Ca, yang jadi momen titik baliknya Ica untuk bisa jadi kayak sekarang gitu? Pastinya apa yang aku alami bukan suatu hal yang mudah ya, kayak banyak banget luka juga. Sampai akhirnya waktu semakin dewasa itu masalah kan semakin besar nih Kak. Nah tahun lalu sih titik baliknya kebetulan. Tahun lalu itu aku kayak udah ngerasa secapek-capeknya fisik mental gitu ya. Terus denger salah satu sharing orang gitu. Dan di situ dia nyebutin salah satu ayat yang cukup jadi penguat aku juga sampai sekarang. Itu di Roma 8:18. Kalau di versi bahasa Inggrisnya itu dibilang, the pain you are feeling now cannot compare to the joy that is coming. Wow. Tuh. Terus puji Tuhannya, aku minta tolong sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, ketemunya sama muda ternyata diketemuinnya, sama komunitas yang akhirnya membawa aku menjadi diri aku yang sekarang, untuk bertumbuh lagi dalam Tuhan gitu, membangun keintiman sama Tuhan setiap hari. Juga pastinya nggak bisa sendirian kan, pasti kita akan jatuh bangun di area itu gitu, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih orang-orang yang tepat untuk aku semakin bisa bertumbuh dalam Tuhan. Nah, bisa ceritain nggak detailnya tuh gimana akhirnya bisa ketemu muda, terus apa sih perjalanan apa yang Ica lakuin sehingga bisa sampai Ica yang kayak sekarang? Tahun lalu itu aku pertama-tama di Empasterico, terus diarahin buat join komunitas di Freedom. Nah, beberapa bulan setelah itu ternyata dibagi kelompok-kelompok kecil lah di Freedom itu. Terus kayak akhirnya punya mentor, punya teman-teman yang bisa saling cerita, mau berdiri buat satu sama lain gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa kayak oke, berarti sekarang aku udah ada di jalan yang tepat. Gimana caranya mempertahankan itu gitu supaya nggak kembali lagi atau nggak ketarik lagi ke area-area yang nggak baik gitu Kak. Kelompok yang cukup unik ya, Ca ya sebenarnya. Parah sih. Jadi kita tuh sebenarnya kebetulan kita satu kelompok waktu itu. Padahal Ica tuh tadinya bukan satu kelompok sama aku, tapi pas berbagian kelompok kita jadi bareng. Dan uniknya
Ica jadi nggak sendirian, Iya, karena benar. pas begitu sharing pertama kali itu satu kelompok isinya permasalahannya mental semua. Iya, benar. Jadi mungkin itu ya, karena satu orang yang mulai speak up, terus akhirnya sama-sama sadar, ih nggak sendirian lagi gitu. Bahkan kadang-kadang tuh yang bikin kita tuh takut masuk ke suatu kumpulan gereja atau kumpulan-kumpulan yang kita kelihatan kayak nampak bener-bener aja tuh karena kita pikir semuanya udah bener. Jadi kita ngerasa nggak layak buat masuk ke sana, takut nggak diterima. Tapi ternyata orang-orang dalam komunitas pun bukan orang-orang yang kayak udah baik-baik aja terus, tapi mungkin orang-orang yang sama-sama mau belajar, semakin disempurnakan lagi seperti Kristus ya, Ca. Gitu. Nah, Ca, setelah itu berarti kan Ica akhirnya nemuin komunitas ya kan. Apa sih yang bikin Ica tuh bener-bener ngerasain bedanya ketemu komunitas yang salah sama komunitas yang benar gitu? Waktu ketemu komunitas yang salah kan pasti juga respon kita juga jadi nggak baik kan, banyak melakukan kesalahan dan lain-lain. Tapi setelah ketemu sama komunitas yang tepat, ada pembaruan pemikiran gitu, sudut pandang aku diubahkan di dalam komunitas itu, diarahkan juga untuk kayak baca Alkitab, diarahkan untuk kayak konsisten nih ikut komsel, mau denger, tapi juga bukan cuma mau denger, tapi kita juga mau mendengarkan orang gitu, mau mendengarkan, mau buka hati kita juga buat apa ya, buat berbagi hidup kita, tapi juga mau dengerin orang lain saat mereka cerita gitu, Kak. Ya, dan kira-kira tuh Ica, apa sih yang benar-benar akhirnya ngebantu Ica? Karena kan Ica sempat ngerasain tuh kan fear of losing gitu kan. Terus sempat kayak kena mental juga. Terus akhirnya apa sih pembaharuan yang kebenaran baru yang Ica dapetin setelah mungkin Ica dapetin sekarang setelah ketemu di komunitas atau apa itu? Kalau dulu kan aku inget banget kalau aku lagi gugup atau lagi kayak khawatir segala macem tuh aku sering banget nyebut-nyebut papa dalam hati gitu kan. Dan karena keintiman aku sama papa yang sedekat itu, aku juga tahu nih apa yang papa aku suka, apa hal-hal yang buat dia nggak suka gitu kan, apa yang menyenangkan hatinya dia gitu. Tapi setelah kehilangan papa kan aku ketakutan kan, takut menghadapi hidup kan. Tapi setelah menerima kebenaran-kebenarannya, dipenuhin sama apa yang seharusnya gitu ya, akhirnya tahu gitu kalau aku itu semakin hari hubungannya sama Tuhan tuh semakin dalam gitu. Aku jadi tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka untuk kita lakuin, apa yang nyenengin hatinya dia gitu kan. Sampai akhirnya sekarang aku bukan lagi takut kehilangan orang-orang atau sesama gitu, tapi aku takut kehilangan hubungan aku sama Tuhan gitu, Kak. Wow, jadi kayak setelah Ica jalanin, Ica jadi kayak ngerasa mungkin rasanya Tuhan izinin Ica menjauh gitu dari papa Ica yang Tuhan percayakan di dunia. Tapi justru momen itu yang bikin Ica jadi makin intim, makin deket lagi sama Bapak kita yang ada di sorga gitu ya. Dan ternyata Ica bisa ngeliat dari kacamata besarnya dan lucu sih menurut aku, tapi ngalaminnya susah ya. Tapi pembaharuan banget sih, kita harusnya jadi ketakutan dalam kehidupan kita, bukan cuma sekedar ketakutan kehilangan orang-orang sekitar kita, karena pasti setiap kita ngerasain ketakutan itu ya. Bukan cuma sekedar ditinggal, meninggal gitu sama orang-orang terdekat, bahkan kayak tadinya sahabatan deket terus sekarang nggak deket, atau ditinggal pergi kota, pindah komunitas aja tuh pasti ngerasanya sedih banget gitu. Tapi sebenarnya fokusnya hal yang esensi bukan itu, karena segala sesuatu tuh pasti ada masanya kan, gak cuma kita berantem, tapi memang keintiman juga waktu itu pernah dibawain sama Pastor Vero, keintiman tuh ada masanya, kita pasti akan ngalamin fase dimana kita pasti akan kehilangan orang lain gitu, itu suatu hal yang pasti, sedih pasti perasaan kita sebagai manusia, tapi harusnya hal yang menjadi esensi buat kehidupan kita, ketakutan kita bukan itu, tapi kehilangan hubungan sama Bapa, seperti yang Tuhan Yesus juga rasain ya, ketika dia disalib, ketakutannya tuh bukan karena penderitaan, bukan karena dihina orang lain, bukan karena sakitnya dicambuk, tapi kehilangan hubungan sama Bapa. Wah, keren banget sih Ca yang Ica rasain itu ya. Walaupun nggak mudah ya. Nggak mudah sih pastinya. Oke Ca, nah kira-kira ada nggak yang Ica mau bagiin encourage buat teman-teman yang mungkin ngerasain hal yang sama kayak Ica gitu? Kalau dari aku mungkin, kalau misalkan teman-teman ngerasa kalian takut gitu ya kehilangan sesama kalian gitu, tapi sebenarnya caranya itu bukan mencari di luar gitu ya, bukan nyari
dari komunitas-komunitas atau pergaulan-pergaulan di luar sana yang belum tentu akan membawa kita ke arah yang lebih baik gitu. Justru kita harusnya cari komunitas yang bisa semakin membantu kita untuk bertumbuh imannya dalam Tuhan gitu. Karena aku ngerasa saat aku udah tahu kebenarannya, ternyata aku kayak takut lagi kalau misalkan aku kehilangan hubungan sama Tuhan kayak gimana ya. Aku aja dulu udah ngerasain gak hidup dalam Tuhan itu sehancur itu gitu. Gimana kalau nantinya akan keseret lagi atau kebawa lagi ke pergaulan yang gak baik atau apa gitu. Makanya aku mau terus bangun hubungan aku sama Tuhan. Karena pastinya kalau misalkan kita takut kehilangan seseorang, pasti kan kita akan terus mau bangun hubungan yang intim kan sama orang itu. Sama kayak Tuhan sih, gimana saat kita mencoba untuk bangun keintiman sama dia, pasti rasa takut itu juga akan muncul. Tapi bukan takut ke arah yang negatif ya Kak, tapi ke arah yang kita akan terus bangun hubungan sama Tuhan. Terus aku mau bilang sama teman-teman kayak kalau misalnya kita takut kehilangan sesama kita kan juga temporary kan di dunia ini. Nanti kalau kita udah menyelesaikan tugas kita di sini juga pasti kita akan ketemunya sama Tuhan gitu. Dan pastiin kita ketemu sama Tuhan itu dengan sambutan dari Tuhan yang kita tuh dipeluk sama Tuhan, bukan kita ketemu sama Tuhan itu dengan mendapatkan hukuman karena kita kehilangan keintiman sama dia di dunia ini gitu. Wow, keren banget sih. Jadi memang kita tuh harus punya rasa itu ya, Cak. Ketakutannya tapi bukan lahir dari suatu ketakutan ya. Jadi kayak benar-benar punya rasa rindu yang terus-terusan mau bangun hubungan kita sama Tuhan. Karena semua orang di dunia ini yang berjanji setia sama kita pun pasti akan meninggalkan kita. Gak ada orang yang benar-benar gak akan ninggalin kita. Cuma ada satu pribadi yang justru malah rela ninggalin kenyamanannya, ninggalin sorga cuma buat menghampiri kita ya, Cak ya. Wah, thank you banget Ica buat sharingnya. Thank you juga buat teman-teman yang udah ngikutin dan nonton acara ini dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa terus tonton program Titik Koma setiap hari Jumat jam 5 sore lewat GoPlay. Dan tentunya nanti teman-teman juga bisa lihat ya di akun YouTube-nya Pijar TV dan juga Muda TV. Untuk info lebih lanjutnya teman-teman bisa lihat di Instagramnya @pijartv dan @mudauntukindonesia. Buat teman-teman juga yang ada pertanyaan atau rindu untuk didoakan, teman-teman bisa hubungi di nomor yang ada di bawah sini. Ada teman-teman dari Pijar TV dan juga Muda yang akan bersedia untuk menjawab dan juga mendoakan setiap teman-teman yang ada di sini. Buat teman-teman juga nih yang tadi Ica ceritain, kalau kita tuh dalam hidup butuh juga yang namanya support system. Kita butuh komunitas yang mana bisa untuk membantu kita, untuk bukan cuma sekedar ada doang, tapi bisa mensupport kita untuk jadi pribadi yang lebih baik. Nggak usah nunggu sempurna, tapi di dalam komunitas kita akan sama-sama belajar untuk disempurnakan. Teman-teman bisa juga nih kalau rindu bergabung di Muda, teman-teman bisa cek di Instagramnya Muda Untuk Indonesia, bisa DM di sana. Kabar baiknya, Muda juga sekarang udah hadir di 5 kota Indonesia bagian timur. Ada di Papua, Ambon, Kupang, Bali, dan juga Manado. Teman-teman bisa hubungi di sana. Buat yang belum ada di kota-kotanya, nggak usah khawatir. Kita bisa tetap bantu untuk sama-sama support kalian. Hubungin aja di DM-nya Muda Untuk Indonesia. Dan yang terakhir nih, teman-teman boleh lihat aku pakai baju apa. Ini ada salah satu produk dari Merch by Muda. Produknya banyak, nggak cuma baju doang. Di sini ada kartu juga, teman-teman bisa main bersama dengan komunitasnya, bersama-sama teman-temannya, bisa fun-fun, terus juga bisa dapat satu nilai-nilai yang baik banget yang ada di sini. Dan juga kita ada jaketnya juga di situ, bisa teman-teman lihat. Dan banyak juga sih, teman-teman bisa cek aja di akun Shopee-nya dan bisa lihat juga di Instagramnya @merchbymuda. Sekian aja dari aku, teman-teman terus nonton program Titik Koma yang ada di Pijar TV melalui GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Sampai jumpa. Bye. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.